Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Selasa 9 Juni 2020. Dari gedung Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini. Dan mari kita memuji Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan ayat yang kedua. Padamu Tuhan ku berikan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, pada malam yang indah ini, kami datang menaikkan puji dan syukur di hadapan hadirat-Mu, di mana Engkau ya Tuhan sudah memimpin kami dari perjalanan sehingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Saat ini Tuhan kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan. Khususnya secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Jaga dan peliharakan ya Tuhan, agar firman-Mu boleh sampaikan sesuai dan setulus dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami akan membaca dan membuka firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan diambil dari ayat Ayub 39 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-15. Ayub pasal 39 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15. Bunyi firman Tuhan, apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya, dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang,
mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang menggumpar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambahan keledai jelang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung, padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya sangat besar? Atau kau serahkanlah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanammu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Amin, firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam tema renungan pada malam hari ini, karena kita terbatas. Kalau di dalam bahasa rajanya, belanna inang tang mau puki. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca berita tentang anjing piaraan yang sudah lama dijinakkan oleh sang pemilik, tetapi masih memakan korban yang adalah anggota keluarga sendiri. Pertanyaan yang sering muncul adalah bukan sudah dijinakkan, kok bisa, dan lain-lain sebagainya. Lalu Allah menghadapkan fakta kepada Ayub bahwa manusia pada dasarnya tidak mampu mengendalikan binatang-binatang yang ada di bumi. Namun manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti bahwa setiap ada kejadian dan waktu binatang-binatang tersebut akan berkembang biak atau berpisah dengan induknya, serta di mana mereka akan menetap dan menolong mereka. Tetapi Allah sudah memberikan tempat dan pertolongan bagi mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak akan menikmati semua yang ada karena ketidaktahuannya, tetapi pasti mereka mencari apa yang mereka akan butuhkan. Karena itu, saudara-saudara, Allah bertanya kepada Ayub bahwa akankah binatang-binatang tersebut takluk pada Ayub, dan Ayub juga menaruh percayanya karena kekuatan dan kebesaran binatang buas tersebut. Kita banyak belajar dari perikop tersebut bahwa kita seharusnya sadar mengenai keterbatasan atau kelemahan kita sebagai ciptaan Tuhan. Namun semua yang ada di muka bumi hanya akan takluk oleh kuasa Tuhan. Kalau demikian, maka penting bagi kita untuk terus hidup mengandalkan kekuatan Tuhan untuk mengatur semua perjalanan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dan sekuat apapun kita hanyalah ciptaan yang punya keterbatasan dan butuh pertolongan dari yang menciptakan kita, yaitu Allah sendiri. Tuhanlah kiranya yang memampukan kita dalam keterbatasan kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat.
Dan yang dibawakan dalam doa syafaat adalah 1, Saudari Pemi yang berulang tahun, dan yang kedua, ulang tahun pernikahan Bapak Martin Yakob dan Ibu Dorcas Kala. Yang ketiga, Bapak Martin Gapi dan keluarga yang sedang berduka atas meninggalnya nenek terkasih. Yang keempat, pelayanan renungan dan doa malam. Dan yang kelima, persiapan untuk ibadah minggu bersama yang akan segera dilaksanakan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, bahwa kami saat ini sudah dituntun dijaga di dalam doa renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami semua kebaikan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Firman Tuhan yang kami sudah baca dan renungkan ini, kiranya Tuhan memeteraikan di dalam pikiran kami masing-masing, dan kami boleh memahaminya dan berlakukan di dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami datang bermohon kepadamu dalam pergumulan kami di dalam menghadapi COVID-19 ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kami semua, untuk menjaga, memelihara kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai bapa rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai anak-anak. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara kekasih kami Pemi yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan sukacita agar anak kekasih kami ini boleh bersukacita karena mengalami pertambahan usia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara kekasih kami Martin Gapi yang saat ini ya Tuhan sedang dalam pergumulan karena nenek terkasih telah dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, walaupun kami tidak tahu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tuntun jaga peliharakan mereka, agar semuanya itu boleh mengalami kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa dalam surga, malam ini kami akan beristirahat. Tuhan jaga dan lindungi kami, agar besok pagi kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh kekuatan baru. Terima kasih atas semua penyertaan Tuhan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, doa ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.